Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Rasa khawatir selalu dimiliki dan dirasakan oleh setiap orang. Bahkan digambarkan setiap langkah disertai rasa khawatir. Ketika usaha, khawatir kalau tidak laku, rugi, bahkan tidak berhasil. Ketika ujian, khawatir kalau nilainya jelek, bahkan tidak berhasil. Ketika menembak cewek, khawatir kalau ditolak, bahkan diremehkan, dihina, dan sebagainya. Apa saja, di mana saja khawatir selalu mengganggu dan menghalangi untuk berhasil. Demikian juga dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Selalu ada dan muncul rasa khawatir. Ada pendapat bahwa khawatir justru akan menghambat berkat dalam kehidupan. Apakah ada hubungannya? Apa yang harus kita lakukan agar rasa khawatir itu tidak mengganggu, apalagi menghalangi berkat dalam kehidupan kita? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Injil Matius pasal 6, ayat 30 sampai dengan 33. Yang demikian. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian dari firman Tuhan tadi diberi tema khawatir merampas berkat. Saudara, Allah berjanji kepada orang yang percaya kepadanya, yang menghadapi kesulitan dan ketidakpastian, untuk menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok. Allah menyediakan pakaian kepada ciptaannya yang lebih rendah, rumput di ladang. Lebih lagi manusia pasti akan diperhatikan. Yang dilarang adalah kekhawatiran, bukan mengurus dan memikirkan lebih dulu yang diperlukan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mencari dan menyediakan benda yang dibutuhkan bukannya tidak penting, tetapi motif pertama haruslah kehendak Allah. Kita tidak perlu khawatir jika kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus didorong untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya terhadap yang lain. Kata kerja mencari menunjukkan adanya upaya terus-menerus dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk mencari dan menemukan sehingga memberi sesuatu yang dicarinya. Kristus menyebut dua hal yang harus dicari. Yang pertama, kerajaan Allah, artinya orang percaya harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan hidup orang percaya. Orang percaya harus berdoa agar kerajaan Allah datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus
untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenarannya artinya melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk menaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, tetap terpisah dari dunia, dan menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Puji Tuhan, betapa indahnya hidup ini ketika setiap orang menghayati Kristus yang utama dan tertinggi, sehingga tidak ada lagi perasaan khawatir, dan semua yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang akan ditambahkan kepadanya, bersamaan dengan ketika hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaan yang harus segera dijawab dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan agar rasa khawatir itu jauh dari kehidupan kita dan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan disiapkan, dipenuhi oleh Allah. Yang pertama, utamakan mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan lakukan adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk menyatakan dan mewujudkan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa memimpin dan yang diutamakan daripada yang lain. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran Allah yang bersumber dari firman Kristus, sehingga setiap konsep pemikiran perbuatan dalam kehidupan kita mendasar pada firman Tuhan, diarahkan, dituntun, dan dipimpin oleh firman kebenaran itu. Sehingga hidup kita, orang percaya, bersumber pada kebenaran firman Kristus, bukan kebenaran menurut manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa, terima kasih, sungguh firman-Mu telah menjawab pergumulan dan pertanyaan kami yang selalu mengganggu dan menghambat dalam kehidupan kami. Terima kasih, boleh terlepas dari rasa khawatir dalam hidup ketika kami memandang dan mengarahkan hidup kami kepadamu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.